Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma hifdhan wa fahman wa albasa man syaa min ahlihi aqlan wa hukman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ma'budan haqqan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsan sidqan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu jamaah umrah Mabitur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berupaya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan yang kita miliki. Kita mengucapkan alhamdulillah, bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berupaya untuk menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara perkara yang kita syukuri adalah Allah mudahkan kita, melangkahkan kaki kita untuk memenuhi undangan pada pertemuan manasik umrah ini. Yang ini merupakan salah satu di antara taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah bukan karena hidayah Allah dan kalaulah bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya jiwa kita tidak akan tergerak untuk mengetahui bagaimana manasik umrah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keinginan dan terdorong ingin mengetahuinya bagian dari ingin mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala membenci hambanya yang cakap, yang cerdas, yang pandai dalam perkara dunia, akan tetapi dia tidak mengetahui tentang perkara akhiratnya. Bagian dari kita ingin mengenal perkara akhirat kita adalah mengenal agama kita. Dan bagian dari mengenal agama kita, tatkala kita ingin melakukan sebuah amal ibadah yang kita tahu pahalanya begitu banyak, kita berkeinginan untuk mengenal bagaimana caranya supaya bisa sempurna amal ibadah tersebut. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, kita sadar bahwasanya kita memiliki keterbatasan. Kita memiliki keterbatasan usia, entah kapan Allah akan panggil kita. Kita memiliki keterbatasan fisik, entahkah mungkin di hari atau waktu yang akan datang sudah tidak bisa lagi menggerakkannya. Kita memiliki keterbatasan materi, entahkah yang akan datang bisa berangkat lagi ataukah tidak. Maka dengan keterbatasan itu yang kita sadari, kita tidak ingin umrah kita kali ini menjadi umrah yang biasa-biasa saja. Kita menginginkan umrah yang kali ini adalah umrah yang spesial. Tapi sebelumnya saya mau tahu ini, mohon pengen tahu siapa yang umrah yang kali ini merupakan umrah perdananya. Boleh angkat tangan? Masya Allah. Makasih Bapak dan Ibu. Agak merinding saya nih, gitu kan? Karena kita berharap ya umrah kali ini umrah spesial. Karena kita tidak ingin menjadi umrah yang umrah biasa-biasa saja pada kesempatan kali ini, maka kita ingin bulatkan tekad kita supaya ini tidak sia-sia. Saya yakin umrah yang kali ini ada di antara kita yang sudah bersusah payah mengumpulkan hartanya untuk menunggu kemudahan yang Allah berikan pada saat seperti ini. Oleh karenanya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk cerdas pada umrah kali ini, yaitu dengan berbuat sekali, berbuat hanya dengan ringan tapi menuai pahala yang begitu besar.
Makanya saya harapkan nanti pada saat Ustaz Syahrul memberikan pelatihan, penjelasan tentang manasik, ini benar-benar diperhatikan. Dan saya juga harapkan pertanyaan-pertanyaan itu mengalir dari lisan kita yang kita masih ragu tentang perkara-perkara, karena orang yang baru pertama umroh itu pasti masih hanya membayang-bayangkan. Meskipun sudah membaca bukunya, tapi tetap masih ada terbayang. Nanti kalau begini bagaimana? Tanyakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah riwayat, seorang sahabat Thalha bin Ubaidillah bermimpi tentang dua orang sahabat yang hijrah kepada Nabi SAW dan dia masuk Islam. Salah satu di antara dua orang ini yang bersaudara atau bersahabat ini dikenal sebagai orang yang rajin ibadah. Semangat ibadahnya lebih tinggi daripada orang yang kedua. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala lebih memilih dia lebih cepat diwafatkan, dan dalam kondisi wafatnya adalah jihad fisabilillah. Dan sedangkan satunya lagi diberikan kesempatan oleh Allah dengan dipanjangkan usianya selama 1 tahun. Lalu Thalha bin Ubaidillah, sahabat yang mulia, bermimpi melihat kedua orang tersebut, dan kedua-duanya masuk ke dalam surga. Namun salah satu yang diantaranya lebih dahulu masuk, dan ternyata yang lebih dahulu masuk bukan orang yang semangat jihad, orang yang semangat ibadah dan wafat di medan jihad, bukan. Akan tetapi orang yang kedua yang Allah lebih panjangkan usianya 1 tahun dibandingkan dengan saudaranya. Dengan melihat hal itu, Thalha bin Ubaidillah dia heran, kenapa yang pertama kali masuk ke dalam surga malah orang yang kedua yang tidak dikenal dengan orang yang lebih rajin ibadah. Bahkan dia wafatnya bukan di dalam jihad fisabilillah. Keheranan Thalha bin Ubaidillah mendorong Thalha bin Ubaidillah untuk menanyakan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, kenapa engkau harus heran? Kenapa engkau harus heran? Kemudian Nabi SAW mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya selama 1 tahun? Yang dengan demikian dia berjumpa dengan bulan Ramadan dan dia berpuasa pada bulan Ramadan. Begitu juga dengan demikian dia melakukan banyaknya salat-salat sunnah. Maka itu yang menyebabkan di antara keduanya perbedaan sejauh langit dan bumi. Artinya dalam ini kita mengambil faidah bahwasanya Nabi SAW yang pertama membenarkan mimpinya Thalha bin Ubaidillah. Kemudian yang kedua, Nabi SAW ingin mengabarkan bahwasanya manusia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalnya. Dengan banyak amalnya, dan bukan sekedar banyak amalnya, akan tetapi amal yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harapkan dengan waktu yang hanya 12 hari, hanya waktu yang mungkin beberapa hari saja berada baik di Makkah atau ke Madinah, harapannya dengan yang sedikit itu dibandingkan dengan 1 bulan, Allah berikan pahala yang berlipat ganda, sebab cerdasnya kita melihat peluang-peluang untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika ditanya siapa manusia yang terbaik, Nabi mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang manusia yang terbaik adalah manusia yang Allah panjangkan usianya tapi baik amalnya. Artinya usia yang Allah panjangkan tersebut diberikan kesempatan itu dia manfaatkan untuk mendapatkan banyaknya pahala dengan ibadah yang utama. Dan tahukah kita, ternyata salah satu di antara sahabat yang meriwayatkan hadis ini yang bernama Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu, dia dipanjangkan usianya oleh Allah selama 100 tahun, 1 abad. Yang memang sebelumnya ketika kecil dipegang kepalanya oleh Nabi, hadzal ghulam ya'ishu hadzal ghulam qarnan.
anak ini akan hidup dalam 1 abad. Dan sungguh menggetarkan hati tatkala Sa'ad bin Mu'adz, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, yang padahal jarak antara dia masuk Islam dengan Allah wafatkan hanya 10 tahun. Lebih lama keislamannya, lebih cepat ya, lebih pendek zaman di dalam Islam dibandingkan dengan kita yang dilahirkan di dalam Islam. Tetapi tahukah kita tatkala Allah Jalla wa Ala wafatkan dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan yang menggetarkan arsy, ucapan yang menggetarkan hati seorang mukmin. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, "Ihtazza 'arsyur rahmani bi mauti Sa'ad bin Mu'adz." Arsy Allah bergetar dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. 10 tahun dikatakan oleh ahli sejarah hidupnya di dalam Islam, tapi menggetarkan arsy Allah. Berarti menandakan waktu yang dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'adz, hidup di atas Islam dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya hingga dimenuai banyaknya pahala. Kita harapkan juga di umroh yang terbatas waktunya tersebut kita manfaat sebaik-baiknya, karena alhamdulillah kita akan umroh di dalam bulan Muharram yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa ma kana lahumul khiyarah. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Rabbmu dia yang menciptakan dan dia yang memilih, dan tidak ada baginya pilihan yang lain bagi makhluknya. Dengan hikmah Allah, Allah memilih. Dengan hikmah Allah, Allah memilih tempat yang Allah ciptakan sebagai tempat yang spesial. Dan alhamdulillah, semoga Allah mudahkan kita akan menuju tempat yang spesial itu, yaitu Masjidil Haram dengan Nabawi. Begitu juga dengan hikmahnya Allah, Allah memilih waktu yang spesial, yaitu Muharram sebagai di antara bulan yang haram. Dan kita berada pada 2 spesial ini, wahai kaum muslimin. 2 spesial yang dengan spesialnya itu Allah lipat gandakan begitu banyak. Baik dari sisi waktunya Allah lipat gandakan, dari sisi tempatnya Allah lipat gandakan. Ini merupakan bagian dari taufik dan hidayah Allah, menjadikan kita bagian dari orang yang pilihan Allah Jalla wa Ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka cerdaslah kita pada umroh kali ini. Dengan apa? Supaya kita bisa benar-benar menjadikan umroh ini umroh yang spesial. Yang pertama adalah niatnya. Kita yakin ketika nanti pada saat kita sudah melaksanakan umroh dengan berbagai acara dan kegiatan yang insya Allah bermanfaat bagi kita, ketika pulang pasti satu di antara yang lain akan berbeda pahalanya. Di antara yang menyebabkan pahala kita berbeda satu dengan yang lainnya, sebab di antaranya adalah niatnya, tujuannya. Beda antara orang yang datang ke sana menganggap bahwasanya ini adalah spesial dengan orang yang biasa-biasa saja. Sebagaimana beda antara orang yang tatkala dia memenuhi panggilan azan untuk sholat di masjid dengan rasa spesial karena dia akan berhadapan dengan Allah, dengan kesadaran yang kuat, berbeda dengan orang yang seperti menganggap seperti rutinitas biasa saja. Maka tujuannya harus benar. Apalagi Nabi pernah mengatakan, ya Allahumma hajjatan la riya'an wa la sum'ah. Ya Allah, ini adalah haji yang bukan didorong karena riya dan juga bukan karena sum'ah, bukan karena untuk pujian manusia. Maka niat. Namun tak cukup juga dengan niat. Dengan tujuan yang baik tak cukup. Harus dengan yang kedua. Apa yang kedua? Ittiba'. Mengikuti Nabi SAW. Amalannya harus sesuai dengan amalan Nabi. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ambillah tata cara hajiku.
seorang sahabat, Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan paman dari sahabat yang mulia juga Anas bin Malik, yang masyhur namanya di telinga kita, radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika Abu Burdah bin Niyar di waktu Idul Adha, dia berkehendak untuk berkurban. Namun di dalam kurbannya dia menginginkan daging dari hewan kurbannya itu menjadi daging yang pertama kali disantap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keinginannya. Bukankah ini niatnya mulia? Bukankah ini tujuannya mulia? Sehingga tujuan dan niat mulianya niat dan tujuannya sahabat yang mulia ini mendorong dirinya untuk menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Aid. Dia sembelih sebelum sholat Aid. Ketika sudah menyembelihnya, dia ceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Diceritakan apakah gerangan yang mendorong dirinya untuk menyembelih sebelum sholat Aid? Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengatakan bagus? Ya, barakallahu fi. Apakah seperti itu? Disemangati, dianggap sah dan sebagainya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan syatuka syatul lahmin. Hewan kurbanmu ini jadi hewan biasa. Jadi tak cukup dengan hanya sekadar niat yang bagus, tujuan yang mulia, tapi kalau tidak sesuai dengan bagaimana Nabi melakukannya. Oleh karenanya kita butuh belajar benar-benar. Bahkan bukan sekadar hanya sampai, saya yakin juga tidak cukup sampai di sini. Pada hari ini kita belajar. Maka masih ada hari-hari yang lain yang itu bisa ditanyakan kepada pemateri untuk menyambung, ya, kalau ada yang tidak dipahami. Lalu begitu juga, selain kita ya niat yang baik, kemudian tata caranya sesuai dengan tata cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga perlu yang berikutnya. Apakah itu? Kita menjauhi perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Mungkin bisa niatnya bagus, ucapan dan perbuatannya tepat sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata ya dia masih melakukan dosa-dosa di saat menjalankan ya ibadah tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, man hajja lillahi falam yarfud walam yafsuq raja'a ka yaumi waladat ummuhu. Barang siapa melaksanakan haji karena Allah, lalu dia tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat fasik dosa besar, maka dia kembali seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya. Di sana, apalagi pas di Mekah, kita akan banyak dapatkan beragam manusia dan banyaknya manusia. Kita juga akan mendapatkan cuaca yang tidak sama kita rasakan di daerah kita. Maka ini terkadang akan menimbulkan kejengkelan. Maka ini akan menimbulkan ketidaknyamanan. Maka jaga lisan dan jaga perbuatan kita. Jangan karena ingin mendapatkan sesuatu yang baik, saya katakan baik, ingin mencapai sesuatu yang baik, tapi malah meninggalkan yang lebih baik. Ingin mendapatkan sesuatu yang mungkin dianggap dianjurkan atau disunnahkan, tapi dia malah meninggalkan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Apa? Bisa jadi berbuat zalim kan dilarang, berbuat zalim diharamkan. Kadang kita terdorong untuk melakukan sesuatu yang dianjurkan, tapi harus menzalimi orang lain dengan lisan kita, menzalimi orang lain dengan tangan kita yang kita sikut dan lain sebagainya.
hati-hati. Makanya kita dituntut untuk memilih, untuk menjadi orang yang cerdas, mana amalan yang lebih utama. Kalau dihadapkan dengan dua amalan, yaitu amalan satu sunnah, amalan yang kedua adalah wajib, baik itu wajib untuk dilakukan atau wajib untuk ditinggalkan, maka dahulukan amalan yang wajib. Dahulukan amal yang wajib dan kita tinggalkan amalan yang sunnah. Itu lebih baik, itu lebih banyak pahalanya, dan insya Allah Allah berikan berlipat-lipat dibandingkan kita melakukan yang satu lagi yang dianjurkan. Maka jadikan umroh kali ini menuai banyak pahala dan minim sekali dosa yang kita lakukan tatkala di sana. Kemudian yang ingin saya sampaikan kepada kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berbuatlah banyak hal amal soleh apapun yang Allah mudahkan kita melakukannya nanti ketika di sana. Dan tentunya akan berbeda kemampuan kita satu dengan yang lainnya. Di sana bukan hanya sekadar kita melakukan ritual atau tata cara umroh sampai kepada cukur rambut. Bukan hanya itu. Masih banyak ibadah yang lain. Sampai kepada membantu orang lain, membantu sesama jamaah umroh, membantu kaum muslimin yang memang di hadapan kita itu membutuhkan bantuan. Jangan pelit. Pelit itu biasanya disadarkan kepada harta, tapi juga jangan pelit fisik, jangan pelit suara dan lain sebagainya. Nabi SAW mengatakan, la an amshiya fi hajati akhi ahabbu ilayya min an a'taqifa fi hadzal masjid syahran. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku, menemaninya untuk menyelesaikan urusannya, itu lebih aku cintai daripada aku i'tikaf. Mungkin bisa ada yang butuh, aduh saya mau ke kamar mandi tapi takut nanti khawatir bisa teman ke mana daripada Nabi katakan lebih aku cintai daripada aku i'tikaf. Kita tahu i'tikaf bukan hanya sekadar berdiam diri di masjid, tetapi banyak amalan-amalan yang lainnya. Itu masih dikatakan lebih aku cintai membantunya. Apalagi ditambah dengan keterangan fi masjid hada, di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi yang berlipat-lipat pahalanya. Ditambah lagi Nabi berikan keterangan syahran. Bukan hanya satu hari itikafnya, tapi satu bulan. Nah, terkadang ada amalan yang sepele, tetapi ternyata itu memiliki keutamaan yang besar. Jadi, Bapak dan Ibu jamaah umrah Mabitur di bulan Muharram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, saya sekali lagi mengingatkan, hendaknya kita memiliki persiapan sebelum berangkat. Apalagi saya lihat tadi yang mayoritas ini merupakan umroh pertama dan merupakan kebanggaan bagi kami para pembimbing umroh. Sangat senang, benar-benar senang, karena insya Allah kami akan berupaya untuk bisa membantu hingga mendapatkan banyak keutamaan di dalam umroh kali ini. Lebih kami cintai yang seperti ini, membantu yang pertama kali. Mungkin juga ada yang kedua kali, tapi yang lalu mungkin ada keraguan-keraguan. Yuk kita bantu, kami bantu insya Allah. Jadi jangan pelit bertanya, silahkan tanya. Sampai nanti pun ketika di sana jangan juga sungkan, tanyakan kepada para ustadznya. Saya terkadang beberapa kali yang lalu ikut membimbing
Itu kadang mau jamaah satu kamar itu nanya diskusi sampai jam 12 malam, kadang setengah 1 malam diskusi. Ya udah, kita layani. Apalagi untuk hal-hal yang bermanfaat. Toh kita juga belum tentu yang akan datang bisa bersama-sama, bisa berjumpa lagi, bisa beramah tamah lagi, bisa saling mengambil faidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan perjalanan umrah kita ini hingga menjadi umrah yang mabrur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa memahami dengan sebaik-baiknya bagaimana dan apa yang harus kita lakukan di saat-saat umrah kali ini. Semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan di tempat ini dan umrah yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.